Oke, di sini kita akan bahas tentang color correction, control, sama open lens effect settings, lens effect settings. Oke. Nah, jadi yang pertama itu color correction control. Nah, di sini nih ada bagian yang dia clipping kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada bagian yang clipping, ini clipping, bagian bawah juga clipping. Clipping itu bisa dicari sendiri artinya apa? Dia over exposure. Nah, jadi kalau kita buka di sini ada exposure nih, kita hidupin. Highlight burn ini adalah untuk menurunkan clippingnya, menghilangkan clippingnya. Tapi hati-hati menggunakan ini bisa mengurangi kontras dari hasil render kita. Oke, jadi kira-kira segini. Nah, ini pasti clipping. Kalau kita foto dengan kamera juga pasti clipping dia. Hasilnya begini. Saya akan menaikkan kontrasnya sedikit dan banyakkan exposure-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada white balance. Kalau kalian lihat di sini, karena semuanya kuning, jadi dapatnya itu kuning. Jadi temperaturnya di kuning itulah temperatur yang tinggi. Gitu. Jadi ini akan kita arahkan ke temperatur yang tinggi, maka dia akan mendapatkan white balance secara alami. Mungkin yang anak-anak fotografi ngerti lah white balance. Oke, selanjutnya ada hue dan saturation. Kalau ini kan kalau anak-anak Photoshop biasanya ngerti nih, hue itu adalah color scheme-nya ya. Nah, kalau saturation ada kekuatan dari setiap pixel color-nya itu. Kalau likeness adalah value-nya. Kalau ada color balance, nah ini termasuk yang semua kita bahas ini adalah post processing. Color balance adalah keseimbangan warna. Jadi kalau misalnya kita mau memunculkan suatu warna, rona warna ya, munculkan dari situ. Jadi pixelnya itu nilainya ditambahin di red, di green, atau di terserah. Ini ada penjelasannya di sini. Terserah mau gimana kalian post processing. Nah, ini keuntungannya adalah kita tidak menggunakan Photoshop pada saat tahap gampangnya post processing. Selanjutnya ada level. Nah, biasa seperti Photoshop juga. Nah, namun ini kalau kita tidak berhati-hati hasilnya bukan gak bagus ya. Saya jarang menggunakan ada curve. Curve biasa mengatur kontras dan lain-lain juga bisa. Untuk kontras kan dibagi tiga, ada tiga ya. Siapa kalau kalian tahu mungkin ada highlight, ada mid color, ada satu lagi shadow ya. Nah, itu di bagian sini bisa dicari sendiri pengertiannya seperti Photoshop sih. Oke, selanjutnya background image ini nggak perlu. Kalau kayaknya nggak butuh lah ini. Kalau ada bagian yang kosong, kalau kita lihat transparannya ada bagian yang kosong, bisa kita isi dengan background. Ada lookup table. Lookup table ini bisa di-download. Ini adalah preset yang biasa digunakan dalam dunia filmografi. Baru ada color space, Nah, biasa digunakan sih sampai curve kalau saya. Oke, selanjutnya lanjut aja kita ke lens effect setting. Nah, ini harus kita ganti ke effect result biar dia kelihatan. Antara pakai bloom dengan enggak. Nah, ini agak lama ya kalau biasanya bloom. Dan bloomnya di sini. Nah, sekarang saya akan jelaskan di sini dulu aperture view. Ini kan ada yang garis lurus nih. Berarti di lensa kamera kita ini adalah lensa kamera ya, aperture. Nah, ada goresan lurus begini. Nah, goresan lurus di lensa akan menimbulkan efek vertikal di ini. Kalau di sini horizontal maka efek bloomnya di sini vertikal seperti ini. Ada vertikal bloom. Terus kalau di sini ada size-nya, bisa diotak-atik sih. Cuman dia agak lama sih biasanya, agak berat soalnya untuk efek ini. Karena dia look up lagi ke dalam 3D model kita gimana.
Silahkan di otak-atik, nggak ada masalah. Terus dia ada blades, 5 blades. Ini adalah blades ininya ya. Nah, kita ganti misalnya ini ada 6, mungkin 4. Nah, jadi bentukannya ini berubah akan mempengaruhi gimana bloom efeknya. Itu blades. Bagaimana dengan lens scratches? Kita lihat ya sebentar lagi. Oops, sorry, seharusnya benar. Ya, lens scratches ini bisa dihilangkan dulu mungkin kalau kalian ingin melihat hasilnya tanpa ini. Nah, jadi bloomnya itu adalah ke segala arah, omni dia. Bloomnya, jadi dia masuk ke semua geometri yang kena efeknya itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ada dua ini, ada garis horizontal di sini, maka efeknya vertikal. Kalau garis yang di sini vertikal, maka di sini horizontal. Kita buktikan 4/90 derajat. Nah, dia di sini efeknya adalah vertikal di sini. Ya, kebalikannya ya. Oke, selanjutnya ada lendas. Lendas ini biasa nambah poin di sini. Kalau kalian mau lebih unik lagi hasil bloomnya, lebih mendekati dunia nyata, karena lensa itu tidak bersih gitu. Ini density-nya 10 saja. Dan di sini saya mau dia kan vertikal nih. Dia mau bentuknya itu mana ya? 3 garis. Jadi ini kan ada 1 garis vertikal. Nah, kita buat 3 garis, jadi bentuknya seperti ini. Dia akan polar array gitu. Jadi efek yang dihasilkan itu kira-kira seperti ini. Hampir sama kayak ke semua arah, tapi tidak ke semua arah pasti gitu. Oke, nah, ini obstacle image, kalian bisa masukkan image sendiri nanti sebagai ininya pattern kita ini, dan filter image juga ada. Ada di sini ada length, ini bisa kalian otak-atik sendiri. Ada seed itu adalah ini kan posisinya random nih. Nah, kerandomannya itu diatur dari sini. Ini boleh di otak-atik sendiri, width variance, loop variance, zoom, rotation, strength. Oke, mungkin silakan di otak-atik ya. Untuk hasil kerja boleh dikirim ke grup kalau mau di-share, atau secara pribadi kalau mau ada pertanyaan pun boleh via Japri. Oke, terima kasih.